Boleh nggak saya bilang kalau Suryo Decor menjadi salah satu wedding decorator terbesar di Indonesia sekarang? Ya, dua terbesar. Dua terbesar. Iya. Kemarin pernikahannya Al ya, Ya, Al Ghazali. Al Ghazali. Iya. Nggak usah nyebut rupiah. Proyek mana yang paling besar yang pernah diterima oleh Suryo Decor? Proyek Istana. Istana. Betapa pentingnya ya, betapa berpengaruhnya doa dan pesan dari orang tua, terutama ibu. Iya, benar. Ada nggak ya pesan dari ibu atau bapak juga, karena kita juga tidak bisa melupakan peran bapak ya, yang menurut Hadi itu menjadi pegangan sukses seorang Hadi Suryo. Ya, kalau ingat orang tua, terutama doa dari ibu. Ya, mungkin Anda pernah hadir ke perhelatan, pernikahan, acara-acara hebat, mungkin juga ke istana, dan Anda terpukau dengan dekorasi yang penuh dengan bunga-bunga ya. Dan itu adalah spesialis dari satu wedding decoration ya, wedding decorator. Jadi ini luar biasa dan belum pernah saya mengangkat tentang topik itu. Oleh karena itu hari ini saya akan mengundang salah satu pelaku dalam bisnis wedding decoration dari Suryo Decor. Ini ada Mas Hadi Suryo. Iya. Gitu ya namanya? Iya. Hadi Suryo itu dari nama bapak. Dari bapak? Suryo Atmojo. Hadi Suryo Atmojo. Iya. Jadi kita ngambil brandnya di Suryo. Wah. Itu semacam biar ada doa dari orang tua. Dan hoki sekaligus. Alhamdulillah. Berkah yang penting. Alhamdulillah. Boleh nggak saya bilang kalau Suryo Decor menjadi salah satu wedding decorator terbesar di Indonesia sekarang? Ya, dua terbesar. Dua terbesar. Iya. Kemarin pernikahannya Al ya, Ya, Al Ghazali. Al Ghazali, Ya. terus Kaisang. Ada Kaisang juga. Yang di Solo. Solo, Jogja, Solo, terus sama ada acara yang di rumah juga. Oke. Ya, kebetulan kemarin pas acara dia ada 7 bulanan kehamilan Erina. Oke. Kita dekor juga waktu itu masih di Istana Bogor, jadi kita create juga di sana. Kemarin IKN juga dapat. IKN di tahun kemarin yang 17 Agustus pertama di IKN, kita alhamdulillah dapat juga. Iya. Nggak kualan tuh ngitung duitnya. Ya, dan alhamdulillah sejarah buat Suryo pertama kali bisa dekor di IKN. Itu momentum awal di Istana Negara untuk pertama kalinya Suryo Decor tampil di situ. Ya. Wow. Oke, pasti ini melalui sebuah perjalanan panjang ya. Iya, benar. Tahun berapa berdiri? Saya mulai merintis dari anak kedua yang lahir, Juva, itu sekitar 18 tahun yang lalu. Saya fokus dekorator. Sebelumnya saya kerja di timnya Pak Helmi juga. Oke. Jadi seorang desain grafis. Jadi dari situ ada Pak Lim Siobok juga beliau memberikan inspirasi buat saya untuk gimana menjadi seorang dekorator yang punya taste yang bagus. Dari situ saya mempelajarin dari Pak Siobok cara menata sebuah ruangan di kantor kan. Ya. Bagus-bagus Pak Siobok itu. Seleranya bagus. Ya, selera bagus. Dari situ saya mempelajarin, dari situ mulai tertarik dengan dunia wedding. Jadi masih ingat nggak ya kalau cerita tentang Triwarna Satu Nada? Itu pendirinya adalah saya, terus bapaknya Joshua, dua-duanya sudah tidak ada ya. Kemudian dan saya, alhamdulillah saya masih bertahan hingga saat ini. Jadi Hadi ini dulu bekerja di Pak Siobok. Karena kami dulu berkantor di satu ruko 6 lantai ya. Iya, 6 lantai. Jadi kerjanya dia itu adalah mendesain undangan. Dan kebetulan istri Pak Siobok itu dulu punya Cherry Red. Iya, betul. Yang juga dekorator lah ya. Iya, selain kue. Hadi ini mulai dari mana? Nanti mungkin dia akan lanjutkan. Lanjutin di. Akhirnya kenapa bisa nyemplung dari pembuat desain undangan. Ya mendekor ruangan-ruangan dan kemudian menjadi seorang pendekor wedding reception. Dan setelah kita bergelut di dunia desain undangan,
otomatis di situ kita ketemu orang-orang kreatif di industri wedding. Ya. Dari situ saya sering datang ke acara pameran. Dari situ ada poin yang kok ini kayaknya sih enak buat kita mencoba bisnis. Kebetulan pada saat itu saya memang bercita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sesuai dengan passion saya. Alhamdulillah di situ mulai dari situ, terus dari step-step awalnya adik saya nikah. Sulis? Ya, Sulis. Kebetulan di situ kita mencoba meng-create dengan dana yang terbatas. Kita meng-create sesuatu dekorasi yang bagus untuk acara wedding Sulis. Kebetulan waktu itu saya dekor di depan rumahnya Om Helmi di jalan di gang tersebut untuk menjadi sebuah ballroom mini. Disitulah tamu-tamu yang hadir mulai kok bagus ya dengan bahan sederhana tapi menunjukkan sesuatu yang beda. Dari situ mulai dari teman-teman kantor minta didekor. Alhamdulillah dari situ udah dari mulut ke mulut. Jadi setelah itu Om Helmi ada acara nikah gratis. Iya. Dari situ saya dipercaya untuk menangani setiap episode. Kebetulan waktu itu ceritanya sangat menantang buat saya. Buat cara saya belajar untuk mendekor. Menantang apa? Budgetnya kecil. Budget kecil harus jadi. Iya. Jadi pada saat itu kebetulan saya belum ada driver. Saya nyupir sendiri ke Rawabelong. Waktu itu saya nyupir nyari bunga. Bunga. Dari rumah jam 12 malam sampai ke Rawabelong, parkir, baru belanja milih-milih bunga dan daun. Selesai itu jam 2 selesai belanja. Kita menuju saat itu saya dekor di daerah Anyer. Anyer. Gila. Oke, terus? Di bawah jembatan saya dekor. Anyer itu di Banten, ujung. Di Banten, iya. Oke. Jadi jam 2 nyetir sendiri nih? Nyetir sendiri. Jadi jam 2 malam saya nyetir dengan membawa bunga, membawa daun sampai di lokasi subuh kita sholat dulu. Setelah itu saya baru mulai merangkai sendiri. Jadi perjalanan yang kita ingat untuk sejarah Suryo Deko sangat saya benar-benar poin yang harus selalu saya ingat untuk motivasi selanjutnya bisa motivasi sama teman kerabat gitu. Alhamdulillah setelah ini sampai di lokasi kita dekor selesai syuting baru kita pulang langsung kerja ke kantor lagi. Kebetulan waktu itu masih sambil kerja di Pak Lim Siobok juga. Dia bilang Sulis itu adalah adiknya Mas Hadi, beliau adalah produser saya. Masih ingat dulu ada acara saya Uang Kaget? Ya, Uang Kaget. Nah itu bagian nyari lokasi, bagian ngamanin syuting adalah Mas Sulis. Sulis sekarang juga membantu Mas Hadi ya? Iya, alhamdulillah dia membantu support saya di marketing. Ya. Jago dia? Ya, alhamdulillah dia jago untuk deal sama klien-klien. Dia dealingnya bagus, memaintain klien itu bagus. Meskipun klien itu sudah tidak dengan Suryo bisa selalu di connect. Selalu ada setiap ulang tahun si klien tersebut ada ngirim ucapan atau apa itu untuk memaintain si klien. Alhamdulillah dari situ kita selalu repeat order terus dari situ. Nah repeat order penting ya. Iya. Ada nggak satu keluarga yang repeat? Alhamdulillah ada sampai 3 orang sampai 4 orang kakak beradik sama Suryo. Dari mulai Suryo dari nol mulai merintis. Setelah itu ada beberapa tahun berikutnya sampai 4 kali alhamdulillah sama Suryo juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Dulu waktu budget nikah gratis produser siapa? Iyo ya? Waktu itu si Ika. Ika. Hai Ika. Dulu dikasih, ingat deh dulu ada acara saya nikah gratis itu adalah kita menikahkan orang-orang yang tidak mampu. Betul. Iya. Pembawa acara yang jelas Krisna Mukti. Krisna Mukti. Jadi itu di kampung-kampung tuh. Jadi begitu mereka udah kita nikahkan, ijab kabul, habis itu pesta. Ya ada pesta, ada band, ada pelaminan dan itu apa tugas itu yang nggak boleh gitu, nggak berhasil gitu. Dari Mas Adi dulu kasih budget berapa di? Waktu itu 3,5 juta. tahun berapa tuh?
Itu 18 tahun yang lalu. 18 tahun, 3,5 juta. Iya. Sekarang 3,5 M. Amin. Amin. Oke, luar biasa. Iya. Sebuah perjalanan yang sangat panjang ya. Panjang, iya benar. Pernah, kalau sekarang ya udahlah, semua orang kan banyak sekali yang kenal dengan Suryo Dekor. Bahkan saya kalau saya datang ke pelaminan tuh kayak kemarin kawinannya Al gitu, Iya. sudah tahu istilah, wah ini pasti Hadi nih, Iya. pasti Suryo. Jadi kekuatan Suryo Dekor itu apa? Di bunga ya? Bunga, iya. Kebetulan setiap dekorator kan punya ciri khas. Iya. Ada istilah kalau kita nyebutnya ada rohnya. Ada rohnya. Ya, dari setiap karakter rangkaian bunga itu setiap orang yang datang, oh ini guys punya Suryo. Dari karakter bunga itu memunculkan karakter si dekorator tersebut. Kebetulan saya itu kalau untuk bunga pasti saya akan touch Sendiri. Sampai Tapi, sekarang. Sampai sekarang. Kebetulan kalau untuk basic rangkaian kan tetap dari florist kita yang merakit. Ya. Baru nanti touch terakhir itu dari saya. Dari situ saya bisa touch up lagi tambahan atau kita kurangin. Dari situ memunculkan karakternya si Suryo. Suryo itu image-nya mahal. Gak bisa ngomong dia. Ya gak apa-apa lagi mahal kan. Sehingga orang yang bayar itu gengsi gitu loh. Ini kan barang branded nih. Memang masuk segmen itu premium ya. Alhamdulillah segmen premium kita pegang. Nah, Ya. Itu tapi semua itu kan berproses dari kita mulai dari nol dari kecil. Yang awalnya dapat klien waktu itu kita dapat di Taman Bunga Taman Mini. Itu klien pertama kita yang besar tuh. Yang besar waktu itu 17 tahun yang lalu itu 10 juta. Waktu itu udah buat saya itu alhamdulillah udah besar banget di tahun tersebut. Tapi dengan tersebut kita tetap harus memunculkan karakter kita mulai dari awal kita proses dekor juga kita harus mulai punya karakter. Meskipun kita dengan kualitas bunga yang biasa, material yang biasa, kita harus punya karakter. Jadi kita dari awal harus menciptakan karakter tersebut. Oh gitu. Iya. Itu hasil dari renungan apa ya? Diakhiri memutuskan kalau saya sih ngambil yang karakter bunga, atau setelah mencoba berbagai bahan, berbagai aliran gitu akhirnya dapatnya ke spesialis menggunakan bunga. Iya. Itu sebenarnya kita mempelajari dari berapa waktu itu sih 18-17 tahun kan masih adanya majalah. Jadi kita mempelajari dari majalah wedding, ada berapa penerbit yang menerbitkan majalah ini. Ya, dari situ kita belajar satu-satu. Oh kayaknya kalau yang model seperti ini bisa kita angkat menjadi suatu karakter kita. Dari jenis pemilihan bunga dan warna pun akan memunculkan karakter dekorator tersebut. Komposisi warna apa yang elegan yang akan muncul di sebuah dekorator. Ya. Kadang-kadang selera dekorator agak hebring yang pasti akan memunculkan karakter dekorator dekorasi tersebut jadi hebring juga yang warna-warni. Kebetulan kalau karakter Suryo kan lebih simple, elegan, tanpa banyak warna gitu. Kita menggunakan warna pun maksimal 2 atau 4 sampai 4 untuk warna dalam sebuah konsep dekorator. Dan pasti ada putihnya kalau saya lihat ya. Putih kadang ada ya. Semua sih tergantung konsepsi pengantin tersebut sih. Belajar di mana sih, Mas Hadi? Belajar di mana sih? Otodidak. Iya. Betul-betul ya. Nggak pernah ikut kursus, nggak pernah kemana gitu untuk belajar sengaja? Tidak. Kebetulan otodidak saya belajar dengan di awal dengan majalah yang saya sebutin tadi. Hanya majalah. Terus setelah itu sekarang ada Pinterest, ada Instagram. Jadi kita bisa berselancar ke dekorator luar, itu sangat membantu buat kita. Oke. Ya, alhamdulillah sih dari situ ada inspirasi. Dari inspirasi dari dekorator luar kita kembangin ke konsep Indonesia. Kayak kemarin kita mengusung Palembang. Dari Palembang kita bikin konsep rumah Palembang, tapi kita sudah modifikasi. Terus dengan konsep kebetulan bapak pengantin tersebut tinggal di sebuah dusun dulunya awalnya di Palembang. Terus yang di situ inspirasinya dari
perkampungan tersebut kan banyak pohon balam ya kalau Palembang. Ya, pohon karet. Iya, pohon karet. Dari situ kita ngambil pohon karet yang di musim kemarau. Jadi kita tata sepanjang jalur menuju pelaminan. Jadi seolah-olah di perkampungan bapak tersebut. Real. Pohon balamnya, pohon karet. Iya. Dari situ saya memunculkan juga, kebetulan kalau Palembang kan harus ada renek-renek ya apa namanya yang mengkilap. Ya. Jadi di warna emas kita cantolin di ranting-ranting. Jadi memunculkan perkampungan tapi kelihatan glamor, elegan. Wow. Iya, alhamdulillah di 2 bulan yang lalu kita bikin konsep Palembang. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Wow. Terus konsep Jawa juga cukup banyak ya dilakukan ya. Iya, Jawa cukup banyak. Jadi banyak yang kita Jawa, Palembang. Padang itu lumayan untuk konsep kita. Iya. Ya, alhamdulillah sih dari beberapa pembelajaran buat kita, pasti setiap daerah itu punya karakter dari pernik-perniknya. Kayak yang Jawa kita tahu apa ukiran yang harus kita angkat di Jawa, jenis kebiok apa aja, ornamen apa aja yang kita bisa angkat. Terus kayak Palembang itu kita mengangkat dari aksesoris pengantin. Iya, waktu itu biasanya aksesoris sama jure-jure itu buat sunting. Ya. Akhirnya kita pakai buat dekorasi. Terus kalung pengantin pun kita bisa pakai buat dekorasi, bikin payung Palembang dengan benar-benar memunculkan aksen Palembangnya keluar juga. Terus dari Padang pun saya menginspirasi waktu itu di JCC kita bikin Istana Pagaruyung. Dari bahan? Dari styrofoam. Styrofoam? Iya, styrofoam sama ada permainan kain-kain juga. Waktu itu kita juga harus survei ke lokasi juga. Gimana detailnya? Ya, ke Padang. Sumatera Barat. Ya, langsung ke Istana Pagaruyungnya sekali, langsung. Jadi pada saat itu kita mempelajari detail dari sebuah ukiran di Padang, warnanya apa, terus nanti karakternya seperti apa. Dari situ kita angkat ke dalam ruangan di JCC. Alhamdulillah semua detail warna pun dapat di ruangan tersebut. Jadi kita ambience mininya Istana Pagaruyung kita angkat ke sebuah ruangan. Yang mimpin kreatif tuh Mas Hadi langsung? Ya, saya sendiri. Jadi kebetulan untuk kreatifnya saya sendiri yang ngatur. Nanti ada tim yang kebetulan saya sekarang hire anak-anak Gen Z. Jadi mereka kan idenya untuk anak-anak sekarang kan masuk. Ya. Jadi kita tinggal ngasih, nih aku mau bikin konsep Padang ini detailnya seperti ini. Jadi nanti yang akan ngembangin si anak kreatif kita. Jadi mereka akan mengkonsep dari pertama dia mengajukan ke saya. Ini kayaknya sih kurang ini, detailnya kurang ini. Setelah itu baru proses selanjutnya. Setelah itu baru proses produksi. Paling nggak sebelum produksi kan pasti kita akan approval dengan klien juga. Iya. Habis itu baru masang? Baru masang, ya. Proses masang pun harus diawasi juga ya? Diawasin juga. Dari pengaturan cat dari tim produksi, dari komposisi warna emas pun kita harus mengatur dasarnya nanti biar emasnya keluar harus warna hitam. Baru emasnya dikuas akan memunculkan. Yang begitu udah dapat semua ya? Udah. Trik-trik gitu udah dapat. Itu dari pembelajaran yang lumayan panjang. Ya. Alhamdulillah setiap produksi itu pasti ada kasus yang kita bisa belajar dari situ. Kayak pernah kita bikin kapal dari styrofoam yang konsepnya kapal yang bersandar lama di pelabuhan. Dari situ saya bingung mau bikin warna seperti apa. Alhamdulillah pada saat itu kita ngecat di siang hari, malamnya kena hujan. Alhamdulillah paginya keluarlah muncul si warna usang tersebut. dari natural ya. Jadi nggak kelihatan baru. Iya. Jadi benar-benar itu pembelajaran. Oh ternyata kalau mau bikin usang itu memang harus cat itu harus ditaruh di luar, dihujanin, baru akan muncul si warna tersebut. Terus warna candi pun kita harus belajarin juga. Warna batu itu? Batu ya. Itu pun prosesnya kan juga berapa tahap untuk menjadi warna sebuah batu candi. Kalau dengan satu warna aja tidak mungkin menyerupai batu candi yang warnanya agak usang. Makanya kita harus ada proses
disimpan dulu berapa lama biar kedebuan, itu kan pembelajaran buat kita juga. Wah. Lumayan ini detailnya lumayan harus kita nikmatin. Oke. Nggak usah nyebut rupiah, proyek mana yang paling besar yang pernah diterima oleh Suryo Dekor? Proyek istana. Istana? Ada. Yang mana? Yang dulu Kebaya itu ya? Yang di IKN. IKN ya. Ya, terus yang di ada berapa pejabat di Indonesia. Ya. Jenderal polisi saya dengar banyak ya. Alhamdulillah. Saya dulu jenderal polisi banyak minta saya jadi MC gitu ya. Iya. Berapa menteri saya dengar ya. Dan berapa konglomerat. Iya. Keren. Itu yang suatu ya alhamdulillah kemudian saya dari kampung di Jogja. Bisa menaklukkan di Jakarta. Wow. Dengan kita dekor di bintang-bintang 5 itu sebuah prestasi buat anak desa buat saya. Dan kan kita merintis waktu itu kita merantau di Jakarta itu di tahun 93. Oke. Pada saat itu kita berbekal yang nekat dengan naik kereta ekonomi. Oh gitu ya? Iya. Kebetulan waktu itu Bapak pegawai negeri, anaknya banyak 12 orang. Ya. Iya. Dari situ kita belajar betapa pentingnya sebuah doa dari orang tua. Ya. Itu yang waktu itu benar-benar saya apa yang dikatakan ibu terutama itu pembelajaran buat saya. Jadi waktu saya sekolah pun kebetulan saya kan nggak passionnya bukan di teknik. Waktu itu suruh ibu belajar di teknik. Akhirnya saya karena ngikut apa yang ibu mau, saya mengikutin. Tadi apa yang ibu saya minta, saya ikutin. Alhamdulillah berkat doa ibu sepanjang malam, alhamdulillah anaknya yang dari kampung di Jakarta bisa sampai saat ini. Alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Jadi ceritanya pada saat kita merantau ke Jakarta, pada saat itu kebetulan saya ikut, kalau Jawa ngenger. Iya, ke tempat saudara ibu. Di situ kita kan belum punya kerjaan, yang apa kerjaan rumah kita kerjain juga. Dari semua kerjaan rumah dari situ ada om saya yang bantu. Pada saat itu saya diajak kerja di restoran di Bekasi juga. Di tahun 93 itu saya kebetulan dapat kerjaan bagian cuci piring. Dari situ saya bertekad, saya nggak mungkin seperti ini terus. Saya harus berubah. Dari situ, alhamdulillah, ya semua doa dari Allah, dari orang tua, sehingga saya lompat dari restoran waktu itu langsung kerja di grafis di tempat Pak Mas Eros Jarot. Oh Mas Eros? Iya di Detik. Waktu itu. Oh di Detik, oke. Iya waktu itu Detik yang tabloid. Ya. Saya dibantuin bantu di bagian artistik. Jadi pada saat itu saya belum bisa komputer. Ya apa yang saya bisa kerjain waktu itu saya ya ngelap komputer, meja-meja di ruangan tersebut. Jadi pada saat saya kerja pas ngelap komputer, meja, Mas Eros Jarot lewat. Wis apa? Anak baru. Tok gaji piro waktu itu digaji 300.000. Udah naikin dari Mas Eros minta orang keuangan untuk naikin gaji langsung pada saat itu. Jadi piro? Jadi 500.000. Mungkin kasihan lihat, iya kan. Dari situ saya harus selalu belajar. Dari nggak bisa pegang komputer, akhirnya bisa megang bikin grafis. Dari situ mulai saya belajar dari tabloid Detik. Setelah itu baru mulai kerja di PR konsultan sebagai supporting marketing, bikin brosur-brosur. Dari situ di Pondok Indah kebetulan waktu itu kantor saya. Setelah selesai di situ, kemudian saya terakhir tahun 2000 saya pindah ke Magenta di Tanah Abang. Cipebu, iya. Cipebu. Masih hidup gak Cipebu? Masih. Oh masih. Iya. Wow. Alhamdulillah. Ya perjalanan panjang. Di situ bertemu Helmiah ya? Iya, di situ. Ketemu jodoh di situ. Ketemu jodoh juga di situ. Itu gak usah kita ungkap ya. Jadi ya saya melihat juga memang Mas Hadi, kan kami dulu satu kantor tuh 6 lantai ya. Iya. Ada PH, ada
ada ini dekorasi, ada pembuatan. Saya taunya Adi itu mendesain kartu undangan. Iya. Ya. Akhirnya bertemulah, termasuk bertemu jodohnya dan juga mendapatkan satu kesempatan opportunity kerja dari mengerjakan nikah gratis. Iya, Itu beramal juga ya. Iya, Budget benar. kecil harus ada, kita Harus ada, membagikan iya. orang. Oke. Pernah gagal nggak Di? Pernah atau ada klien yang marah, nggak suka gitu, tidak sesuai dengan, ada nggak? Alhamdulillah sebenarnya sih tidak ada, tapi ada satu kejadian yang mungkin karakter dari kliennya emang sifatnya seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjain Salah. melihat dia salah. Ya udah kita terima aja apa yang dia komplain. Ya kita dari situ ya mungkin untuk berhati-hati dengan dari situ kita bisa membaca karakter klien. Tapi setiap ketemu klien kan kita bisa menilai nih seperti apa, apakah kita harus lanjutin apa tidak dari pertama kita ketemu. Ada feelingnya ya? Ada, iya. Klik apa enggak dari awal kita ketemu harus kita pelajarin dari situ. Dari berapa karakter klien kita harus pelajarin dari awal. Kalau dari feel kita, hati kita nggak serak, udah dari awal stop, nggak usah. Oh gitu? Iya, soalnya kan dunia ini kan kita bisnis hati. Kalau hati kita nggak nyaman, otomatis next-nya juga setiap pengerjaan kita nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman, kita tidak akan bisa memunculkan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Karakter dekor kita nggak akan muncul dengan baik. Makanya setiap kita ketemu klien kan pasti dengan hati ke hati. Maunya seperti apa, karakter pengantin seperti apa. Dari situ kita bisa ngeblend ke klien, bisa memunculkan sesuatu yang mereka inginkan dan karakter yang kita munculkan juga. Gitu. Selama ini dapat order dari mana aja? Dari mulut ke mulut? Dari mulut. Referensi orang. Dari ada beberapa IO juga yang referensi juga. Terus bisa dari kita pameran. Dari situ bisa salah satu media kita untuk berjualan di pameran. Dari pameran kan kita bikin display produk kita. Dari situ kan orang bisa ya. Sosmed juga penting ya, IG? Ya, IG kita ada, TikTok juga ada, ya Facebook juga ada. Kebetulan 3 itu yang kita pegang. Kebetulan kemarin saya juga lagi belajar sama Om Helmi untuk brandingnya harus gimana. Betapa pentingnya ya, betapa berpengaruhnya doa dan pesan dari orang tua, terutama ibu. Iya benar. Ada nggak ya pesan dari ibu atau bapak juga, karena kita juga tidak bisa melupakan peran bapak ya, yang menurut Hadi itu menjadi pegangan sukses seorang Hadi Suryo. Ya, kalau ingat orang tua, terutama doa dari ibu. Karena kalau di Islam pun kita diajarkan berbakti pertama kan harus ibu. Setelah itu kan baru bapak. Dengan pesan dari ibu, jangan kamu tinggalkan sholat dimanapun kamu berada. Terus bapak juga wanti-wanti kamu harus jujur. Amanah. Kebetulan Bapak mencontohkan sebagai pegawai negeri, Bapak tidak pernah bolos dari kantor, selalu on time waktu kerja dari jam 8 sampai jam 2. Itu Bapak tidak pernah bolos. Bapak ngasih tahu ke saya, kalau kamu bolos dari kerjaan berarti kamu korupsi waktu. Itu yang Bapak ajarkan. Jangan ada korupsi. Tadi amanah lah kamu apabila memegang klien. Apa yang harus kamu harus kasih semua. Harus kalau bisa dilebihin. Dari situ yang pesan dari bapak dan ibu. Terus orang tua juga kamu sama keluarga harus rukun.
Terus sama yang lebih tua harus menghormati, itu yang Bapak pesan kayak. Dari situ doa ibu, mungkin tangisan di setiap malamnya untuk kesuksesan anak-anaknya, mungkin itu yang membuat saya alhamdulillah sampai di sini. Bapak Ibu masih ada? Tinggal ibu. Tinggal ibu. Iya. Bangga sekali Ibu pasti ya. Alhamdulillah. Masih di kampung. Masih di kampung. Iya. Tapi ibu mertua di rumah sekarang. Iya. Pengganti ibu juga ya. Iya. Jadi kebetulan ibu mertua di saya, ibu di Jogja. Alhamdulillah saya setiap bulan pulang untuk nengok. Pasti ya. Salah satu bakti anak kan, selagi ibu masih ada, senangkanlah. Jadi pada kita pulang menyenangkan ibu, jalan-jalan, pengen dahar apa, nanti apa yang ibu pengen ya kita coba membahagiakan mereka. Mumpung beliau masih bisa menikmati. Haji udah? Alhamdulillah sudah ibu. Umroh udah? Udah. Haji anak keberapa? Saya ke-6. Ke-6? 6, iya. Ada di atas, ada di bawah? Ada, ya. Berapa orang yang ikut Suryo Dekor? Kita berempat yang untuk dekor, ya. Sulis, Yari, Wawan. Ya, terus ada teman yang sudah kayak saudara, Kanya. Udah saya anggap kayak adik. Jadi kita berempat, 5 sama saya. Itu Pandawa 5-nya ya? Iya, yang meng-create Suryo. Iya. Saya dengar sekarang punya second brand ya dengan harga lebih reasonable. Iya, benar. Kita ada Rolas karena 12 personel. Okay. Iya. Orang dulu tuh makanya kamu anak satu aja udah kayak repot banget nih 12. Ya benar anaknya jadi gitu ya. Iya, itu yang jangan mungkin pembelajaran dengan anak-anak sekarang itu. Ya. Janganlah kamu berani berkata atau apapun kepada orang tua, terutama ibu. Apalagi membantah melawan. Iya. Itu kan pasti ada, kalau kita nggak pernah membantah pasti kan ada doa yang tulus dari ibu. Dari situ kan pasti ada doa, mungkin anak ini baik, mungkin ibu akan memprioritaskan ke kita dulu. Jadi pada saat itu kita harus apa yang ibu, kamu harus begini ya kita ngikut. Selalu gitu. Jangan sakitin hati ibumu. Betul ya. Setelah Hadi sukses, ada lagi nggak apa komentarnya atau nasihatnya tetap harus dipegang? Ibu yang tetap tadi ibu selalu setiap saya pulang anak-anak ngumpul keluarga, lalu tolong jaga sholatnya. Tetap itu ya? Tetap iya, itu yang persis. Iya. Terus sodakohnya itu yang selalu ibu ingetin, sodakoh ya kan. Okay. Terus yang bermanfaat buat orang banyak. Soalnya dalam itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Itu yang saya pegang, yang ibu omong ke saya. Berapa orang pekerja? Kalau kita kan banyak ke freelance ya. Kalau ada event ya. Kalau event besar bisa 100, bisa 150. Kalau tim inti 10 orang untuk khusus nanganin di workshop. Workshop di mana? Di Bekasi? Di Bekasi, dekat rumah juga. Enggak mau pindah ke Menteng gitu? Workshop kok di Menteng. Kakak-kakak ada yang ikut di bisnis ini? Enggak ada. Jadi saya sama adik-adik aja. Iya. Di atasmu kan ada artinya dan 5 orang lagi. 5 orang ya. Apa aja kerja mereka? Pensiunan guru. Bapak dulu guru juga? Penghulu juga, kebetulan di bisnis wedding. Wedding tapi penghulu bagian ngawinin. Iya. Ngawinin weddingnya ke Adi maksudnya. Oke. Nah, mas saya ada pensiunan guru, terus ada yang pensiunan BRI juga. Dan udah di atasnya udah pada pensiun semua. Luar biasa. Di mungkin ada yang ingin disampaikan ya. Apa kunci sukses seorang Hadi sehingga bisa memimpin sebuah wedding decoration, wedding decor yang sekarang salah satu yang terbaik di Indonesia. Iya. Terutama berbuat baiklah kepada semua orang. Dari situ pasti banyak doa buat kita untuk kesuksesan kita. Dari doa-doa itu pasti kita ada jalan terus untuk menuju kesuksesan. Setelah itu kita totalitaslah dalam berkarya. Ya. Jangan berpikir untung dulu. Nanti insya Allah dengan totalitas rezeki itu kita akan mengikuti. Nilai rupiah akan mengikuti juga dengan kita bertotalitas dalam berkarya.
Jadi keuntungan itu adalah konsekuensi Iya. dari sebuah totalitas. Totalitas, betul. Oke, itu dia cerita yang sangat inspiring ya. Jadi di balik sebuah pencapaian itu ada jalan panjang ya. Tadi Anda mungkin lihat kawinan terpukau, wow keren banget, wangi gitu. Saya kemarin 3 bulan yang lalu ya tiba-tiba saya diminta, saya umur segini masih ada yang mau maksa saya jadi MC gitu. Yeah. Kawinan cucu Haji Halim, Yeah. seorang tokoh yang sangat hebat di Palembang. Memang. Itu langganan anaknya, cucunya kalau nikah pasti saya. Saya bilang saya dapat cinta nggak enak kan orang tua. Yeah. Begitu lihat dekornya, ini pasti Suryo. Dan Iya, betul. Ya, jadi semoga kita belajar terutama tiga tips yang terakhir ya. Kena banget menurut saya. Jadi buatlah keberkahanmu ya supaya orang berdoa untuk kita. Nomor 2 apa tadi? Total lah dalam bekerja. Iya. Ya, jadi nomor 3 adalah apa tadi? 2 aja. 2 aja. Iya. Baik, semoga ini menjadi ini yang baik ya, dan tidak ada yang tidak mungkin. Saya tahu Hadi waktu dari nolnya. Ya disuruh-suruh, diperintah-perintah gitu. Dan sekarang menjadi bos sebuah perusahaan yang ya sangat membanggakan. Semoga kita mendapatkan inspirasi dan kita akan jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.